Shalom, puji Tuhan, luar biasa penyembahan daripada saat ini saudaraku. Setiap kali salib kita tinggikan saudaraku, saya percaya hadirat Allah turun dan menjamah kita. Di hadiratnya inilah kita diubahkan. Nah, hari ini saya ingin sharingkan, saya akan bagikan satu judul firman Tuhan yang saya kasih judul adalah salib dan kuasa pengampunan. Salib dan kuasa pengampunan. Saudaraku, ini berita, ini pesan yang sangat penting untuk kita bisa dengar, untuk kita bisa pikirkan, renungkan dan nikmati saudaraku berkat ini. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yuk kita baca sambil bersuara. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Katakan amin. Nah, inilah kuasa salib. Inilah kebangkitan Kristus. Yang merupakan satu pesan yang sangat penting. Yaitu apa saudaraku? Kuasa salib. Kristus telah mati karena dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan. Kuburnya masih ada saudara sekarang. Ya, tapi dia juga telah dibangkitkan pada hari ketiga. Cuma 3 hari di kuburan saudaraku. Dia bangkit. Jadi manusia yang pernah lahir di dunia ini saudaraku. Dan setiap manusia yang lahir di dunia itu pasti akan mengalami kematian. Tapi Yesus Kristus saudaraku, dia lahir, dia mati. Tapi pada hari ketiga Yesus bangkit lagi dan hidup untuk selama-lamanya. Nah, inilah peta jalan bagi orang-orang yang percaya. Saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang pernah lahir. Makanya kita hidup sekarang. Kita ada di sini sekarang. Saudara, tapi satu hari kelak jantung kita akan berhenti berdetak. Kita akan meninggal dunia, kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi janji Tuhan bagi orang yang percaya pada Yesus adalah apa saudaraku? Dia akan dibangkitkan lagi. Seperti Yesus dibangkitkan, kita akan dibangkitkan ya kan, untuk hidup selama-lamanya. Nah, pesan daripada salib, pesannya adalah apa saudara? Ini yang diungkapkan oleh Daud. Rasul Paulus mengutip daripada perkataan Daud saudaraku di Roma 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama Ibu Bapak. Roma 4 ayat 6 sampai 8. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Katakan amin saudara. Ayat ini tuh ngena kalau saudara pernah dipanggil Pak Polisi. Jadi tersangka lah. Lalu setelah itu ternyata sepanggil, wah itu pasti gak bisa tidur. Saya pernah saudara dipanggil oleh jaksa. Itu cuma panggil. Rupanya setelah gak bisa tidur berhari-hari. Sampai hari pemanggilan itu. Ketemu sama jaksanya. Ditanya ini. Saudara, rupanya salah panggil orang. Waduh. Tapi walaupun dia bilang salah panggil orang, setelah bilang ya sudah, ini kasusnya ditutup karena memang orangnya bukan saya. Itu saya bahagia sekali. Tapi pada waktu dipanggil, dapat panggilan, waduh, takutnya minta ampun. Jadi Daud tuh menggambarkan begini. Ya kan, berbahagialah orang yang dibenarkan
Allah bukan berdasarkan apa? Perbuatan. Berbahagialah orang yang diampuni apa? Pelanggarannya. Yang ditutupi dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepada. Ini artinya apa? Saudara, pengampunan Tuhan. Saya mau bicara tentang pengampunan. Setiap kita, siapapun dia, semua orang butuh pengampunan dari Allah. Ini pengampunan yang sah. Kita butuh pengampunan, saudaraku. Kita butuh diampuni. Kalau saudara mau bahagia, saudara mau tenang, saudara harus pastikan yang di dalam ini tidak ada tuduhan bersalah. Yesus mati di salib. Saudara, ini untuk apa? Mengampuni dosa kita dan menyucikan hati nurani kita. Saya mau kasih tahu 3 hal aja. Hari ini saya mau bahas tentang apa yang terjadi kalau kita tahu, kita mengerti kalau kita ini diampuni oleh Tuhan. Pastikan saudara sudah menerima pengampunan dari Allah. Pertama, saya catat nih saudaraku. Kuasa pengampunan Kristus atau Allah membebaskan kita dari apa? Penghukuman kekal. Ketika kita diampuni, kita dibebaskan dari hukuman. Kalau hukuman dunia itu ada jangka waktunya. Tapi kalau hukuman Allah tidak ada tanggalnya. Tanggal bebasnya tuh nggak ada. Kekal selama triliunan tahun. Bahkan nggak ada. Ini saudaraku. Tapi di sini dikatakan, saudaraku, ketika kita menerima pengampunan dari Allah, maka kita dibebaskan dari penghukuman. Lalu kita punya keberanian menghadap apa? Tahta kasih karunia Allah. Untuk menerima apa? Kemurahan dan anugerah Allah. Katakan amin. Saudara mau diampuni oleh Tuhan? Kalau saudara diampuni, saudara dibebaskan dari hukuman. Roma 8 ayat 1 ini dasar firmannya. Alkitab ini kalau nulis ini benar. Benar saudara ini terjadi. Di sini dikatakan apa? Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Arti ada dalam Kristus ada yang percaya kepada Yesus, yang hidupnya bergantung pada Yesus. Katakan amin saudara. Jadi Yesus sendiri juga berkata, saudaraku, di dalam Yohanes 8 ayat 36, Yesus berkata begini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak ini Yesus namanya, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kuasa pengampunan Allah memberikan kita kemerdekaan sejati. Ya. Jadi dimerdekakan dari hukuman, dampaknya apa? Saudara, kemerdekaan sejati inilah yang memberikan kita kebebasan dari rasa takut. Akar dari ketakutan itu apa sih? Saudara-saudara, penghukuman. Ketika dibebaskan dari hukuman, sebenarnya akar semua ketakutan itu udah tercabut. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Makanya dia bilang, ya kan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Apa arti kasih yang sempurna? Itu yang namanya pengampunan dari Tuhan. Itu lepaskan semua ketakutan. Di awalnya takut apa? Takutan mati. Mati untuk dihukum. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi pengampunan itu adalah kebaikan Allah. Kemurahan hati Allah kepada setiap kita. Dia bilang bebas sudah. Nah ini dampaknya ada apa? Saudaraku, bebas dari rasa takut. Di mana kita benar-benar terbebas dari apa? Rasa bersalah. Karena dibebaskan saudara segala tuduhan-tuduhan. Kalau dibebaskan dari rasa tuduhan, saudaraku, ya kita udah bebas dari rasa bersalah. Bebas juga rasa takut, sudah deh. Sehingga kita ini bisa benar-benar bisa jadi diri sendiri.
Gak usah pura-pura gitu saudaraku. Kita gak perlu lagi hidup dalam kepura-puraan. Kalau kita sudah mengerti bahwa dosa kita sudah diampuni. Jadi kemerdekaan yang Yesus berikan kepada kita adalah kemerdekaan dari semua jenis ketakutan. Kemerdekaan dari semua jenis ketakutan itu dimulai pada saat kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Katakan amin saudaraku. Karena akarnya takut miskin, takut sakit, takut mati, takut nanti apa kata orang, takut segala macam. Akarnya itu penghukuman. Saudaraku, ketika kita ngerti bahwa Allah tidak menghukum kita lagi, semua penghukuman, semua dosa kita, penghukuman itu sudah jatuhkan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Maka inilah yang kita ngerti. Oh, karena kasih melenyapkan ketakutan. Karena kasih ini adalah di dalamnya dimaksud apa? Saudaraku, saya tulis gini, apa sih bukti Allah mengasihi kita? Buktinya apa? Alkitab bilang apa? Dia mengampuni pelanggaran kita. Detail banget. Dia mengampuni pelanggaran kita. Pelanggaran itu artinya ada hukum, tapi kita langgar. Nah, kita diampunin. Terus dia menutupi dosa-dosa kita. Kata dosa kan hamartia. Melenceng dari kehendak Allah. Melenceng dari sasaran. Ya saudara, itu udah tutup. Ya, dia tidak memperhitungkan lagi kesalahan kita. Gak dihitung. Inilah bentuk daripada kasih Allah. Jadi kalau kita punya sikap merasa dikasihi. Kalau saudara merasa dikasihi. Inilah kekuatan untuk mengatasi ketakutan. Kekuatan yang membebaskan kita dari segala ketakutan. Bukan cuma untuk mengatasi ketakutan, tapi membebaskan kita dari segala ketakutan. Katakan amin. Prakteknya gini nih. Beberapa hari yang lalu, saya ngobrol sama istri. Saya ngomong, saya jujur sama dia. Seumur pelayanan nih berapa waktu ini udah bertahun-tahun. Saya bilang, aku tuh gak pernah khawatir dan takut. Tapi aku diserang ketakutan yang gak tahu. Takut. Saya ngomong gitu sama dia. Aku takut. Aku khawatir. Khawatir apa? Ya saya gak bisa jelaskan di sini. Ya. Tapi saudara, lalu kita berdua ngobrol. Kita bawa dalam doa. Karena kita tahu ada, kalau kita takut, bagaimana cara menaklukkan ketakutan? Kasih. Lalu kami datang sama Tuhan. Kami doa, Tuhan ampuni, aku takut, aku khawatir takut untuk masa depan gereja ini, masa depan pelayanan ini, masa depan anak-anakku. Aku takut Tuhan, lihat keadaan seperti ini. Aku ngomong sama Tuhan jujur, sampai saya nangis, ampuni aku takut Tuhan, aku takut, ampuni. Karena ketakutan kalau gak diungkapkan dengan pengampunan, minta pengampunan. Kalau kita bilang, Tuhan aku takut. Takut itu dosa. Kita anggap kita dosa. Karena kita mempercayai pembelian Tuhan. Bisa. Cepat datang. Kalau nangis, Tuhan ampuni aku. Aku minta kuasa darah Yesus. Ampuni aku. Pada waktu saya bilang, Tuhan ampuni aku. Basuh aku dengan kuasa darahmu. Itu aku dapat yang namanya apa? Kasih Allah. Dicurahkan di hatiku. Kita dua nangis. Nangis bukan karena nangis ketakutan. Nangis karena merasakan kasih. Lalu Tuhan bicara sama saya. Aku kasih jaminan. Gak usah takut. Terus layani dengan tulus. Lakukan apa yang aku perintahkan. Aku jamin. Aku perisai. Akulah upahmu. Wow. Katakan amin. Jadi harus setiap hari itu merasa dicintai, jangan merasa dibenci. Kalau kita merasa dibenci, oh Tuhan lagi hukum saya,
Tuhan lagi gak suka saya. Gak mungkin lah doa saya bisa dijawab. Aku gak bisa dekat sama dia. Ini tipuan setan, tipuan musuh. Saudaraku. Jadi kuasa pengampunan ini penting tiap saat. Kita butuh pengampunan itu. Bukan cuma sekali untuk selamanya. Tapi setiap detail hidup kita. Yang sepertinya tuh gak sesuai dengan ini firman. Pasti kan hilang sukacita pasti. Ngomong terus. Aku gak kuat. Ampuni aku Tuhan. Beri aku kekuatan. Kalau kita membangun sikap selalu dikasihi oleh Tuhan. Itu kita kuat. Kalau kita merasa banyak kita jadi korban. Kita dibenci orang segala macam. Itu makin takut. Akhirnya makin kejam. Akhirnya larinya yang enggak. Pelariannya. Ada seorang murid ya. Bernama Yohanes. Saya tulis. Kenapa kok Yohanes tuh bisa punya keberanian? Saudaraku, mendampingi Yesus. Sementara semua murid-murid meninggalkan Yesus, melarikan diri pada waktu Yesus ditangkap. Dicambuk 40 kurang 1. Suruh pikul salib, naik di atas kayu salib. Tidak ada murid-murid Yesus. Cuma Yohanes sendiri. Itu muridnya. Ada ibu, ada Maria, perempuan-perempuan. Apa sih dasarnya kok bisa berani? Apa sih rahasia Yohanes bebas dari rasa takutnya? Karena Yohanes ini seorang yang selalu membangun diri. Dia selalu ngomong. Di dalam Yohanes 20 ayat 2, Yohanes 21 ayat 7, Yohanes 21 ayat 20. Dia bilang, dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Dia selalu ngomong, aku dikasihi loh sama Tuhan. Aku dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita selalu berpikir, sampai ada perasaan, aku ini dikasihi Tuhan. Ini yang kasih ini yang membuat kita berani. Ngadepin apapun, ngadepin hidup, ngadepin tanggung jawab, ngadepin resiko. Yang ngerti katakan amin. Mau gak saudara menyebut, ngomong sama diri sendiri? Saya mau ajak saudara, ya kan? Katakan gini, sebut nama saudara sendiri ya. Saya sebut nama saya, contoh gini. Sabta, seorang yang dikasihi Tuhan Yesus. Sabta, seorang yang dikasihi oleh keluarganya. Sabta, seorang yang dikasihi oleh sahabat-sahabatnya. Semua keluarga besar mengasihi Sabta. Atasan saya mengasihi saya. Rekan sekerja mengasihi saya. Jemaat mengasihi saya. Ngucap seperti itu dalam doa terus diucapkan. Sampai masuk ke dalam hati, renungan hati. Ini yang bikin kita kuat. Katakan amin saudaraku. Yuk, mau gak nyebut sama-sama ya? Saudara mau ya? Saudara ini kan, yuk sebut namanya. 1, 2, 3. Saya Sabta, seorang yang dikasihi Tuhan Yesus. Seluruh keluarga saya mengasihi saya. Sabta, seorang yang dikasihi oleh sahabat-sahabat. Saudara tutup mata dan pegang tangannya. Coba tutup mata, pegang tangan di dada saudara. Sebut namanya. Sebut nama Tuhan, terima kasih. Saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Seluruh keluarga saya mengasihi saya. Semua sahabat-sahabat saya mengasihi saya. Tuhan terima kasih untuk kasih yang melenyapkan ketakutan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin saudaraku. Nah gini. Kalau kita udah ngerti bahwa kuasa pengampunan ini membebaskan kita dari penghukuman. Makanya kita punya keberanian, Alkitab katakan, untuk menghadap tahta kasih karunia. Ibrani 14 ayat 16. Tahta kasih karunia kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, itu bicara tentang apa saudara? Mersisit, namanya mersisit. Itu ada di mana? Tabut Allah. Tabut Allah, saudaraku. Itu ada 2 kerup, saudaraku. Itu di situ ada mersisit namanya. Tahta kasih karunia, saudara. Yang di dalamnya ada 3 barang. Saudara sudah tahu 3 barang. Barang yang pertama apa? Tongkat Harun. Yang kedua adalah loh batu. Yang ketiga adalah apa? Mana. 3 barang ini, saudara tahu nggak artinya? Di mersisit.
Makanya dalam Ibrani 4 ayat 16 itu dikatakan begini. Karena kita sudah dibebaskan dari penghukuman, maka kita punya keberanian untuk menghadap tata kasih karunia. Untuk mendapatkan apa? Menerima apa? Rahmat. Menemukan kasih karunia. Untuk mendapatkan pertolongan pada waktu kita. 3 barang ini melambangkan daripada apa? Kalau tongkat Harun bicara tentang apa? Otoritas dan kuasa Allah. Jadi pada waktu saudara datang kepada Tuhan berdoa, maka Dia akan berikan kita apa? Kuasa. Dinamis. Itu lambang tongkat Harun. Kuasa ini apa? Kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa untuk memiliki karakter yang unggul. Kita nggak bisa ngubah diri kita. Kita butuh Roh Kudus, kuasa Allah untuk mengubah daripada karakter kita. Katakan amin. Tuhan sudah beri kita hati yang baru, roh yang baru. Tetapi saudaraku, hati yang baru dan roh yang baru benar-benar jadi baru, sifat kita jadi baru kalau Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus inilah ibaratnya kuasa manusia lama kita. Yang kedua, loh batu lambang apa? Firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kita akan dapat hikmat, dapat tuntunan di tata kasih karunia. Apa yang harus kita buat? Yang ketiga adalah mana? Bicara apa? Pemeliharaan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jadi karena gini saudaraku, Markus 11 ayat 24-25 itu menjelaskan begini. Ada kaitan antara doa yang dijawab Tuhan dengan pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Kalau kita belum diampuni atau belum dibenarkan, maka doa kita kan tidak akan pernah punya kuasa. Karena Alkitab katakan gini, doa orang benar, bukan doanya yang benar, tapi doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa orang benar? Orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Siapa orang yang dibenarkan? Orang yang sudah diampuni oleh Allah. Makanya saudaraku dikatakan bahwa kalau kamu berdoa, kamu harus ngampuni orang dulu. Ya kan? Supaya kalau kamu ngampuni, Bapa di sorga akan ngampunin kamu. Ya kan? Maka doa kita, apapun juga yang kita minta dan doakan, percaya kita sudah menerima, maka hal itu akan diberikan buat kita. Katakan amin saudara. Jadi saudara, jadi kuasa, kalau kita merasa sudah percaya, kuasa pengampunan memberikan kita apa saudara? Satu keyakinan. Oh, doa kita adalah doa yang penuh dengan kuasa. Itu yang penting. Saya yakin itu. Yang kedua, kuasa pengampunan menyembuhkan segala sakit penyakit dan memulihkan kehidupan kita. Sakit penyakit dan kelemahannya. Saudara, kelemahan ini butuh pemulihan. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24 katakan gini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saya lagi kasih ayat lagi saudara, lihat di sini. Mazmur 103 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Saya kasih ayat-ayat aja coba ya saudara. Coba lihat ini. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, Markus 2 ayat 10, baca sama-sama. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu apa? Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi kesimpulannya apa saudara? Pertama, kuasa pengampunan menyebabkan doa saudara menjadi doa yang penuh kuasa.
Karena bebas dari tuduhan. Kalau kita bebas dari tuduhan, kita berani menghadap Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita masih ada rasa tuduhan sudah nggak berani. Doanya jadi nggak yakin. Jadi harus benar. Yang kedua adalah kuasa pengampunan itu berkaitan erat dengan apa? Kuasa kesembuhan. Jadi kalau saudara dan saya mengerti bahwa kuasa pengampunan ini kita sudah diampuni, maka kita punya kuasa untuk kesembuhan sakit penyakit kita. Katakan amin. Ketika kita mengetahui bahwa dosa dan kesalahan kita ini telah diampuni, ya, maka kuasa kesembuhan itu akan bekerja dalam hidup kita. Jadi karena itulah, ini pentingnya namanya pertobatan. Pertobatan itu begini saudara sebenarnya, bukan cuma sekedar, ini pertobatan adalah mengaku dosa dan meninggalkannya untuk menerima kesembuhan dan pemulihan atau disayangi. Amsal 28:13, coba kita lihat sini saudara. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, saya mau saksi tentang pengampunan dan kesembuhan. Di dalam pengalaman saya sebagai hamba Tuhan yang melayani, ya, suka doain kesembuhan, doa mujizat dan lain sebagainya. Saya menyaksikan bahwa itu antara pengampunan dengan kesembuhan itu benar-benar berkaitan erat. Contoh, ini 2 contoh nih saya kasih contoh. Saya masih ingat satu ibu, ya kan, dia menelepon saya. Dia bilang, Pak Sapta, saya ini mau melahirkan tapi susah. Saya tuh gak punya uang untuk sesar. Ini lahir harus normal. Tapi gak mau keluar-keluar ini anak. Bapak tolong doakan. Dia bilang begitu kan lewat telepon. Waktu saya coba, biasa kalau doa telepon biasanya kan kita diem dulu sebentar. Tuhan tuh mau apa nih, ada perintah. Karena gini, kalau dapat perintah kita lakukan, pasti mujizat terjadi. Katakan amin, tunggu perintah dulu kan, diem, tenang dulu. Tiba-tiba saya dapat pengertian lah. Ya, dapat pengertian bahwa dia ini nyimpen benci sama mertuanya. Saya ngomong, Bu, maaf ya, ibu nih nyimpen benci gak sama mertua? Mama mertua, jelas sekali saya. Ini dosa, Bu. Tuhan mau ibu minta ampun sama Tuhan bahwa ibu benci sama mertua. Soal mertua buat apa, ngomong apa, itu urusan lain. Yang jelas yang namanya nyimpen kesalahan orang itu dosa. Nyimpen kesalahan orang pasti nyimpen apa? Kebencian, nyimpen kepahitan, pasti dendam di situ kan, itu dosa. Ya kan, Bu, di mata Tuhan itu salah. Tuhan mau beres, ini kamu beres. Kalau beres ini lahir normal. Sudah. Kok Bapak tahu? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Aku udah gak kenal juga, gak tahu kenal deket. Sudah, singkat kata, Bu mau doa itu minta ampun ibu yang salah di mata Tuhan. Mau Pak, mau. Saya tuntun doa, dia nangis. Tuhan ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Saya benci sama mama mertua. Tuhan ampuni, saya minta supaya saya diampuni, saya tidak benci lagi, berikan kasih, sudah. Terus doakan supaya Tuhan ampunin mama mertuanya, ya udah ampuni, udah selesai. Sudah, terus kita doa untuk kelahirannya, lancaran. Itu nggak nyampe 2 jam, ibu ini udah lapor, Pak sudah lahir. Saya nggak tahu kebetulan atau enggak, yang jelas yang namanya pengampunan dan kesembuhan itu jalan bareng. Katakan amin saudara. Yang kedua saya kasih contoh lagi. Saudara, satu ibu itu kena kanker. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dan hasil laboratorium. Itu bukan dari, bukan mau ini kan. Ini dari rumah sakit dan dokter yang cukup ternama di luar negeri. Saya gak sebut negaranya, rumah sakitnya. Saudaraku, dia bawa saudara, Pak saya kaget, saya dapat ini. Ini hasilnya, dia bilang lab saya kena kanker, parah. Saya minta Bapak doakan saya. Saya gak terlalu dekat dan tidak terlalu kenal banyak tentang ibu ini. Saudaraku Yesus Kristus. Oke, tutup mata sebentar.
Ada perintah nggak nih dari Tuhan apa gitu? Kalau nggak ada, nggak dapat perintah apa-apa, ya udah doa aja gitu kan. Tuhan tuh jelas banget ngomong sama dia, suruh dia ampuni suaminya. Ampuni suaminya. Dia nyimpen dendam nih, nyimpen benci. Udah bekaratan ini istilahnya. Terus saya ngomong, saya panggil AI, tante kan. Ibu gitu. Sebelum doa Tuhan tuh kasih tahu saya untuk AI itu minta ampun sama Tuhan karena AI benci sama suami, dendam sama suami, pahit. Kata siapa? Bapak tahu. Dia kaget. Bapak tahu dari siapa? Aku nggak tahu dari siapa-siapa, nggak denger dari mana, tapi barusan nih ada denger dari Tuhan. Ibu harus ngampunin dia. Susah Pak, susah. Jadi ngomong panjang, jadi nggak jadi doa. Wow, ya susah. Ya kalau ibu mau ngampunin, Tuhan bilang dia kasih jaminan sembuh. Kalau ibu nggak mau ngampunin juga nggak apa-apa. Tapi juga Tuhan nggak punya kewajiban untuk sembuhkan ibu. Saya akan doakan, tetap saya doain. Itu aja. Gimana? Yalah bolehlah, dia bilang gitu. Enggak harus dari hati, saya bilang gitu kan. Emang mau. Maksudnya mau bukan ngampunin si suami, enggak, bukan ngampunin suami. Minta ampun sama Tuhan karena udah benci, bukan itu. Bukan ngampunin suami. Itu konsep yang saya dapat. Saudara, ya Pak, saya mau bertobat. Saya salah ini. Jadi pertobatan itu metanoia. Berubah pikiran. Yang kita pikir kalau kita benci itu kita benar. Karena dia salah kan? Dia salah, dia udah buat jahat sama kita benci itu kita udah benar. Nah, bertobat itu artinya apa? Kita harus merubah pikiran. Kebencian ini di mata Tuhan itu dosa. Dan lalu kita berkata, aku setuju itu dosa. Aku butuh pengampunan dari Allah. Kuasa pengampunan ini yang mengaktifkan kuasa kesembuhan buat ibu ini. Yang ngerti katakan namanya saudara. Saudara, kita doa. Berapa minggu kemudian ketemu lagi. Itu di doa pengurapan. Saudara, ibu itu langsung datang seneng banget. Dia bawa lagi hasil laboratorium. Dia bilang, Pak Sabta, saya sudah datang ke dokter kan untuk mau treatment kemoterapi. Setelah cek lagi ulang, dokternya heran. Kankernya sudah tidak ada, hasil labnya normal. Saya sudah sembuh, tidak perlu kemoterapi, tidak perlu radioterapi, tidak perlu disinar lagi. Puji Tuhan, coba beri kemuliaan buat Yesus. Jadi ada kaitan antara pengampunan dengan kesembuhan. Setiap orang mengalami yang namanya depresi. Ada orang-orang yang mengalami ikatan-ikatan daripada entah kuasa gelap, ikatan kecanduan. Itu semua biasanya saudara berkaitan erat dengan hati. Saudaraku yang Yesus, ketika hati ini dipulihkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, maka doa kita penuh kuasa, dampaknya apa? Disembuhkan. Tetapi saudara, ada satu ayat saya pelajari tadi di sini, nggak sempat pakai PDF, saudara. Saya tuh diingatkan oleh Roh Kudus bahwa kuasa pengampunan bukan cuma menyembuhkan sakit penyakit, tetapi juga bisa Alkitab katakan, dia memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Itu kata kitab Yesaya. Kata memikul kelemahan. Kelemahannya apa saudara? Saya bilang anggap gini. Kelemahan adalah bicara tentang kejiwaan. Depresi, stres, sakit mental. Ketidakmampuan itu kelemahan. Yang berikut ketiga juga, kelemahan ini bicara tentang apa? Kecanduan. Infirmity. Jadi kuasa pengampunan bukan cuma bisa menyembuhkan sakit penyakit kita, tapi juga memulihkan luka kita. Ketika orang terluka akan mengalami depresi dan stres. Ketika orang terluka akan mengalami kecanduan, tergantung apa yang arahnya, canduan di mana. Nah, kuasa pengampunan ini adalah kuasa kasih. Kuasa kasih sebenarnya saudara. Kuasa pengampunan adalah kuasa kasih. Karena ada Allah yang mengasihi, maka Allah mengampuni. Ketika dia mengampuni, maka orang kita dibenarkan. Nah,
Setelah kita dibenarkan, menerima kebenaran, kebenaran ini akan mengubah kita. Mengubah apa saudara? Pertama, sakit jadi sembuh. Kedua, saudara, ikatan lepas. Mengubah apa lagi? Sifat-sifat kita diubah menjadi sifat Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga, kuasa pengampunan Kristus menyebabkan kita bisa berbuat kasih. Kuasa pengampunan Kristus yang menyebabkan kita bisa berbuat kasih. Pertama, kuasa pengampunan Kristus menyebabkan doa kita penuh kuasa. Karena kita punya keberanian. Yang kedua, kuasa pengampunan Kristus menyembuhkan penyakit kita dan segala kelemahan kita. Yang ketiga, kuasa pengampunan Kristus menyebabkan kita bisa berbuat kasih. Kalau orang yang diampuni dan dikasihi, pasti mudah untuk mengasihi. Coba saudara, coba dengar ini ya. Bagaimana seorang bisa menjadi teroris, lalu menjadi pelaku bom bunuh diri. Itu pasti melalui proses. Dengan cara apa saudara? Bukan merasa dikasihi. Tapi dia harus didoktrin dengan kamu dibenci, kita dibenci, terus kebencian, merasa dibenci, muncul yang namanya dendam, pahit. Kebencian pasti melahirkan apa? Pembunuhan. Kebencian menghancurkan kematian, bawa kematian. Saudara, ini deh saudara, itu cara musuh seperti itu. Tapi Alkitab saudaraku mengajarkan, di mana ada kasih, di situ ada pengampunan. Ketika ada pengampunan, kuasa pengampunan menyebabkan kita bisa berbuat kasih. Yang ngerti katakan amin. Contoh di dalam Lukas 7 ayat 47 sampai 48. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ada seorang perempuan namanya Maria. Kita lihat sini saudara. Apabila kita bisa menyadari betapa besarnya kasih Allah kepada kita, maka hal itu akan mendorong kita bisa berbuat kasih kepada Allah dan sesama. Kalau kita tahu kita dikasih, Maria bisa berbuat kasih kepada Tuhan Yesus. Sebab ia menyadari bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia ngerasa bahwa di antara orang perempuan yang paling berdosa, dia inilah yang, di antara wanita berdosa, dialah yang paling berdosa. Lalu ketika dia datang ke Tuhan, Tuhan berkata, dosamu aku ampuni. Orang yang merasa banyak diampuni adalah orang yang merasa paling banyak dikasih. Orang yang paling banyak dikasihi akan lebih banyak atau bisa berbuat kasih. Katakan amin. Jadi makanya kenapa kok orang Kristen disuruh banyak bersyukur? Karena orang bersyukur itu selalu mengingat tentang kasih, tentang kebaikan, lalu terima kasih. Saudara sini Maria, apa yang dibuat oleh Maria? Dia tahu, dia kenal Tuhan, dia diampuni. Apa yang dia buat? Saudaraku, itu Yesus lagi dijamu loh. Kalau tradisi Yahudi, itu perempuan tuh gak boleh gabung dengan laki-laki. Kalau apa-apa kan dipisah kan, yang laki-laki sini, perempuan sini, segala macam. Dia masuk, saudara, nerobos. Maria membasahi kaki Yesus dengan air mata. Alkitab katakan di Lukas pasal 7 ini, saudara, kalau saudara baca, itu tanda apa? Tanda pertobatan dia. Dia nangis. Aku sadar, aku setuju bahwa aku salah. Aku sudah melanggar perintahmu. Dia nangis, air mata, tanda pertobatan. Lalu Maria membersihkan kaki Yesus dengan apa? Rambut. Rambut bicara apa? Itu tanda apa? Penghormatan, kehormatan.
Lalu Maria mencium kaki Yesus. Tanda apa? Ini tanda penyembahan dia. Dia cium kaki. Semua kaki. Lalu Maria mengurapi Yesus dengan apa? Minyak yang mahal. Ini tanda apa? Kasih dia. Semua kaki. Setiap orang, kalau saudara baca di Alkitab, setiap orang yang datang ke kaki Yesus, gak mungkin ditendang oleh Tuhan. Selalu dapat anugerah, selalu dapat kebaikan, selalu dapat pertolongan, selalu dapat berkat dan mujizat. Katakan amin. Begitu bukan kita. Saya sangat senang kalau saya doa, ngajak doa. Saya doanya gini. Bapa, dalam nama Yesus, kami tundukkan hati kami. Kami sujud di kakimu. Kami sujud di kakimu. Karena setiap orang, Yairus itu orang terhormat, kepala rumah ibadat, orang Yahudi. Dia sujud di kaki Yesus, tersungkur di kaki Yesus. Dia minta, Tuhan datang ke rumahku. Aku punya anak perempuan umur 12 tahun, sedang sakit hampir mati. Sekarang datang ke rumah, tumpangin tangan supaya dia tidak mati tapi tetap hidup. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia pegang ujung jubah itu, tersungkur di kaki. Perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan, saudara, gak bisa disembuhkan. Dia sujud di kaki, dia kejar kaki Tuhan. Saudaraku yang sepristus, saya percaya kalau kita merasa aku nih paling banyak diampuni loh, dan aku paling banyak dikasihi, pasti kita mau pasang badan kita. Contoh lain siapa? Simon Petrus. Dia berpikir bahwa dia adalah orang yang paling banyak dikasih, karena dia paling banyak diampuni. Pada waktu ujung akhir hidup dia bilang, dia tuh dihukum mati bukan karena kejahatan dia, tapi dia dihukum mati karena dia memberitakan Injil. Dia bilang, aku tidak layak dihukum dengan pala di atas seperti Tuhanku Yesus, tapi biarlah salibkan aku dengan pala di bawah. Itu kenapa saudara dia bisa berbuat kasih seperti itu? Karena dia merasa paling banyak diampuni. Rasul Paulus, seorang rasul besar. Saudara, dia habis-habisan sama Tuhan. Dia korbankan semuanya. Karena dia sadar bahwa dialah rasul yang paling banyak diampuni. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus sudah menunjukkan segala kesabaran, seluruh kesabarannya sama saya, sehingga saya bisa menjadi orang sabar. Kesabaran saya membuat banyak orang bisa diselamatkan. Saudara tahu Maria yang bisa berbuat kasih. Kalau kita bisa berbuat kasih kepada Tuhan, maka kita akan dihormati Tuhan dan dihormati manusia. Tuhan berkata begini, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan. Markus 14 ayat 8-9, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Katakan amin saudaraku. Yang lain mau mengurapi Yesus pada waktu dia mati, tapi Maria mengurapi Yesus waktu Yesus hidup. Ini artinya apa? Dia tunjukkan kasihnya pada waktu Yesus hidup. Banyak orang punya pemikiran pada waktu orang tua mati dia mau tunjukin ke semua orang bahwa dia hormatin orang tua. Waktu dia hidup, hormatin itu. Katakan amin. Tuhan Yesus sangat menghormati Maria. Dia bilang setiap kali Injil diberitakan, nih sekarang saya sedang memberitakan Yesus loh. Saya sebut juga nama Maria. Siapa Maria? Manusia paling berdosa. Dia rela disandingkan. Istilahnya kalau zaman sekarang ini foto bareng gitu loh. Foto bareng Tuhan yang maha agung, yang kudus, yang maha besar. Foto bareng dengan wanita hina dina. Wanita berdosa setiap kali jadi. Kenapa kok mau disandingkan? Karena perempuan ini bisa berbuat kasih. Kuasa pengampunan Kristus menyebabkan kita bisa berbuat kasih kepada Tuhan. Semakin banyak kita bisa berbuat kasih kepada Tuhan, kita akan semakin dihormati Tuhan
dan manusia. Katakan amin. Lakukanlah perbuatan kasih yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Perbuatan kasih apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang dunia? Ceritakan Yesus. Kalau saudara yang hadir di Menara Doa ini, saudara diberkati dengan pesan Injil ini, firman ini saudara share link YouTube ini saudara ke semua. Mungkin saudara tidak bisa khotbah, tapi saudara bisa membagikan link YouTube ini, orang bisa dengar khotbah tentang kuasa pengampunan Kristus, tentang salib Yesus. Katakan amin. Saudara bisa memberitahu orang-orang lain jalan ke surga. Yaitu lewat apa? Harus diampuni. Gak bisa pakai hayalan surga. Gak bisa pakai slogan. Harus diampuni. Karena surga tempat yang kudus dan sempurna. Kalau orang berdosa bisa masuk surga, surga udah gak sempurna lagi. Katakan amin saudaraku. Jadi perlu ada satu manusia sempurna yang tidak pernah berbuat dosa. Namanya siapa? Yesus. Dia Allah 100%. Dia manusia sebagai korban. Saudara, lewat dia saudara beritakan. Saudara bisa berbuat baik dengan mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara bisa mendukung dengan dana, dengan doa para hamba-hamba Tuhan. Perbuatan kasih kita akan mengubah jalan hidup seseorang. Apakah ada seseorang yang akan pergi ke sorga karena saudara? Karena saudara beritakan tentang ada pengampunan dalam Yesus. Ada kasih yang menyebabkan orang ini mau jadi orang yang sungguh-sungguh bertobat ikut Yesus. Kira-kira kenangan apa atau legacy apa yang akan saudara tinggalkan saat saudara akan pergi ke sorga? Kalau kita mengetahui bahwa Tuhan mengampuni dosa kita, kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nasihat saya sebagai penutup adalah apa? Pakai waktunya, pakai uangnya, pakai talentanya, pakai pengaruh saudara, pakai lewat pekerjaan saudara, pakai bisnis saudara, pakai studi saudara untuk melakukan perbuatan kasih. Karena nanti ya saudara, impian setiap kita harusnya adalah waktu jantung ini berhenti berdetak, kita akan ketemu Tuhan. Kira-kira perkataan apa yang kita inginkan dengar? Kalau saya ingin mau mendengar Tuhan ngomong begini. Baik sekali perbuatanmu Sabta, hai hambaku yang baik dan setia. Kamu sudah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Katakan amin. Katakan amin. Ya, itu yang kita mau ingat. Kita akan menerima pengampunan dosa. Kita menerima pengampunan dari Allah kalau kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita mau mengampuni orang lain, lalu kita mau hidup dalam terang firman Tuhan. Saya mengasihi saudara. Biarlah setiap hari kita hidup dalam pengampunan, hidup dalam salib Tuhan. Orang yang hidup dalam di balik salib itu hidup dalam pengampun, hidup dalam kuasa darah Yesus, hidup dalam kasih Tuhan. Saya percaya kita bisa lewati masa-masa sulit ini. Kita akan mengalami kemerdekaan. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan buat bangsa kita. Biar kita semuanya dimerdekakan. Dimulai daripada rohani kita mengalami kemerdekaan. Katakan amin yang di dalam ini. Yuk kita akan bangkit berdiri.